kasih Tuhan buat cinta-Mu dalam hidup kami. Sungguh tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru hari lepas hari dalam hidup kami. Kau selalu ada buat kami. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Ya, baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh tak berkesudahan kasih Tuhan, Berkesudahan kasih-Mu kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Thank you Lord. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sebelahnya ditepuk, katakan Tuhan baik Tuhan dalam Yesus hidupmu. baik, Sambil sungguh ditepuk amat nama sebelahnya, baik. Tuhan baik ya, Tuhan baik buat untuk engkau ya. selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Lebih lagi Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Sekali lagi baik, katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai Dia selama-lamanya. baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan Haleluya. luar biasa. Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Biar sukacita Haleluya. Tuhan mengalir di tempat ini. Amin. Boleh Amin. kasih tos sebelahmu, Haleluya. katakan sungai sukacita Tuhan mengalir dalam hidupmu. Mari kita menari buat Tuhan. Haleluya. Bebaskan Roh Kudus bekerja, bebaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan Bersuka kunci-Ku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam. sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes.
anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalam mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Biar sukacita Tuhan melimpah. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Kami mau ada dalam kegerakanmu Tuhan, sampai akhir hidup kami di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku. Mari mengalir bersama dengan Tuhan. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah Yes. buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Kurang meriah Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Hamba-hamba Tuhan Haleluya. tidak boleh jaim. Ayo berikan sorak-sorai yang meriah. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami boleh ada, kami boleh melayani-Mu. Semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Ini kami Tuhan Yesus. Ini kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, ajari kami Tuhan meletakkan semuanya hanya untuk-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah
kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Yesus, Yesus, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Kami serahkan pada hamba-Nya. Hidupku mengiring Yesus, ring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, ikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi mengikut Yesus. Kami undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin
hamba yang berkenan selalu. Bapak, inilah waktunya Engkau menguasai tempat ini. Inilah waktunya Engkau bicara kepada kami. Di dalam roh yang kuat Tuhan, Engkau berbicara kepada kami pribadi demi pribadi. Engkau dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapak, Engkau mulai membajak setiap hati yang saat ini ada. Jadikan menjadi wadah yang bersih. Engkau kuduskan dan Kau sucikan. Biarlah kami pada pagi hari ini Tuhan mengalami suatu pembaruan. Amin. Pengenalan akan Engkau yang benar-benar. Dan kami sungguh Tuhan menjadi seorang hamba yang berkenan di hati-Mu. Itulah doa kami pada pagi hari ini. Kami tidak mau ya Tuhan, apa yang Engkau rencanakan pagi ini gagal. Kami tidak mau. Kami tidak mau Tuhan. Bekerjalah dengan kuat kuasa-Mu, menguasai kami dari ujung rambut sampai ke telapak kaki kami. Buat kami fokus, mata kami tertuju kepadamu, telinga kami mendengar apa yang Engkau mau, dan berkati kami. Biar kami boleh melihat akan apa yang saat ini sedang Engkau kerjakan hari-hari ini, baik untuk pribadi kami maupun untuk pelayanan. Tuhan, buat kami boleh mengerti akan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama. Amin. Amin. Silakan duduk saudara, beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Dan saya minta ditayangkan lagu yang terakhir tadi tentang mengiring Yesus. Coba ditayangkan. Saudara, seringkali ya, silakan duduk ya. Nah, seringkali kita kalau nyanyi, apalagi kalau sudah hafal, itu cuma sekedar nyanyi aja gitu loh. Tapi nggak pernah mendalami apa sih arti nyanyian itu. Apakah itu berguna buat saya? Apakah berdampak dalam hidup saya? Kenapa saudara ya? Saudara ini kebanyakan kan pelayan semua ya. Semua pelayan, semua hamba Tuhan ya. Dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Saya mau tanya, yang hamba Tuhan full time, punya gereja, punya jemaat, coba angkat tangan. Kira-kira ada berapa? Ya, puji Tuhan ya. Nah, saudara kan tahu, saudara ini punya jemaat ya. Saya ini gini, hari ini memang seminar, tapi saya mau membagi hidup ya. Bukan sekedar seminar secara teori begitu, tapi saya hari ini mau membagi hidup. Saya juga gembala sidang ya. Jadi kita itu mengerti gitu. Saya mungkin di sini tidak ada, tapi kebanyakan itu saudara, kalau baik jemaat maupun gembala sidang ya, maupun siapapun juga pelayan sekalipun, kalau sudah tahu nyanyian itu rasanya cuma sambil lalu aja. Apalagi kalau sudah hafal ya, mulai WL-nya kita ngikutin aja. Tapi pernahkah ya, seringkah bahwa setiap kali kita ibadah, kenapa sih mesti ada pujian penyembahan? Itu bukan sekedar apa-apa saudara, itu untuk membangun roh saudara ya. Untuk membangun. Ada satu gereja yang mengatakan, gak penting itu pujian penyembahan, yang penting firman ya. Ada juga gereja yang mengatakan, yang penting penyembahan pujian, firman itu sambil lalu aja. Sebenarnya seluruh yang namanya kebaktian ya, itu dari awal sampai akhir itu penuh dengan gairah dan penuh dengan sesuatu hal. Roh Tuhan bekerja setiap jemaat sampai bisa pulang itu mendapatkan sesuatu. Saudara, saya percaya pujian ini, mana pujiannya? Kok belum ditayangkan? Ya, bukan itu yang terakhir ya, bisa ditayangkan seluruhnya, jadi jangan satu-satu begini, bisa nggak yang jadi satu ya.
belajar saudara, setiap kali kita kebaktian, setiap kali hamba Tuhan mau menyampaikan sesuatu, itu berdoa, Tuhan biar setiap kata dalam pujian, ya, setiap kata di dalam doa yang dinaikkan itu menjadi berkat. Itu ya. Mungkin bisa ditayangkan satu seluruhnya, bisa enggak? Mungkin bisa dibantu. Seluruhnya dari awal sampai akhir. Ya. Nah, ya coba sekarang diajarin ya. Saya ini nyantai aja karena sampai jam 12 nyantai aja jadinya ya. Kalau enggak nanti ngantuk kalian ya. Ini semua karena anugerahmu ya, kita lihat ya. Jadi kalau kita nyanyi itu benar, oh Tuhan, kalau aku hari ini ada itu karena anugerah Tuhan. Dihayati itu ya. Dihayati, maka engkau akan pulang dari setiap kebaktian, engkau akan mendapatkan berkat. Mungkin ya firmannya kurang bagus, tapi begitu pujian itu ada, itu jadi rema dalam hidup kalian, itu memberkati banget. Kita bisa bersyukur. Kan dikatakan gini, semua karena anugerahmu kalau hari ini itu ada. Kalau aku hari ini ada, itu semua anugerahmu. Kok bisa aku sampai seperti ini? Kok bisa aku ada di tempat ini? Oh Tuhan, terima kasih. Sehingga kita itu dalam memuji kita bisa, oh Tuhan. Pada saat nyanyian saya juga kata, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau hari ini aku ada sampai dengan hari ini. Saudara, lalu saya diingatkan tentang siapa diri saya sebetulnya saudara. Begini ya, saya bukannya ujuk-ujuk bahasa Jawanya seperti sekarang. Saya itu dilahirkan di desa juga, ya, di satu kota yang namanya Jepara, saudara. Saudara tahu siapa yang tahu Jepara di sini? Ya, Jepara itu dekat Kudus, tahu Kudus ya? Dekat Semarang, ya, dekat sekali dari Semarang ke Kudus ke Jepara. Itu kalau dilihat di peta itu paling ujung atas, ya. Kotanya kecil, sangat kecil pada saat saya lahir di sana itu kotanya kampung sekali, ya. Makanya saat saya datang ke sini, udah lama sekali saya juga tidak makan makanan kampung, saudara, ya. Lalu ditanya, saya masuk ke sini, terus dikatakan, Bu, ini itu gambar celorot. Oh ya tahu saya. Ini makanan saya waktu kecil. Ya. Sengkaling tak apa namanya? Itu makanan saya waktu kecil. Lalu ada apa tadi? Tiwul. Nah, ya. Ini makanan saya waktu kecil. Ya. Jadi saya nostalgia itu. Jadi jangan dikira, waduh Ibu Nani datang ke sini harus dikasih makan yang di tempat harus dimasukkan ke hotel yang paling besar, ya, atau dari mana pikir. Saya berasal dari kota kecil, ya. Tuhan bawa saya sampai keliling dunia saat ini, saudara, ya. Dari negara ke negara, seluruh negara di dunia ini saya sudah datang, termasuk sampai di Afrika. Saya sudah datangi semuanya. Tuhan bawa saya dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi saya tahu, oh Tuhan, kalau saya bisa ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu. Saya teringat semuanya. Siapa diri saya? Siapa sih diri saya? Itu. Dilahirkan dari keluarga 10 saudara. Saya anak yang ke-7.
Tetapi kedua orang tua saya adalah seorang yang taat sama Tuhan, selalu berdoa. Ya. Kami selalu ada mesbah keluarga, maka saya itu menghimbau kepada setiap hamba Tuhan, keluarga itu sangat penting. Ya. Adakan tetap yang namanya mesbah keluarga buat mama, papa, dan anak-anakmu. Itu dampaknya sangat luar biasa. Ya. Ini dampak yang dipimpin oleh kedua orang tua saya. Ya. Memang kedua orang tua saya adalah seorang pengusaha-pengusaha yang tidak sebagai pendeta. Ya. Tetapi penginjil dapat dikatakan, khotbah juga. Mama saya memimpin kaum wanita, khotbah juga, dan selalu mengadakan kebaktian pagi. Mama saya yang mimpin. Ya. Itu saya masih kecil, saudara. Saya melihat contoh daripada kedua orang tua saya, dan selalu yang didoakan oleh orang tua saya itu apa sih? Doanya begini, Tuhan jadikan anak-anakku ini menjadi berkat. Ya. Jadikan anak-anakku ini menjadi berkat. Saudara tahu 10 anak-anaknya, yang satu meninggal pada saat umur 3 tahun. Tapi seluruhnya jadi penginjil dan hamba Tuhan. Saudara, doa orang tua itu didengar. Ya. Dan semuanya hampir menjadi sarjana. Ya. Itu siapa bisa? Orang tua saya pernah suatu saat, orang tua saya mengatakan, mami saya ngomong gini, mami ini kok kerjanya hebat pisan sih. Saya bilang, dagang saudara, wah pintar sekali dagangnya. Mami sekolahnya aku tuh sekolah kelas 3, kata mami. Kelas 3 SD, tapi pinter dagang, bisa nyekolahkan anak-anaknya semua. Papi saya kelas 5 SD, ya. SMP, SDW gak lulus, tapi anaknya semua sarjana. Kok bisa? Semua karena anugerah. Ya. Ini yang harus ada. Saya bicara seminar hari ini, saya mau membagi hidup, bukan teori yang banyak yang saya akan berikan. Ya. Biar kita itu melihat kok bisa seperti ini. Ya. Saudara, saya pun dulu nih ya, waktu saya masih kecil, saya itu takut bergaul. Jadi saya itu orangnya sangat tertutup, introvert sekali. Ya. Dan saya orangnya tidak peduli sama orang, saudara. Saya orangnya gak peduli. Ya, kamu ya kamu, saya ya saya. Pokoknya kamu jangan ganggu saya juga gak mau ganggu kamu. Dan saya orangnya tidak mau peduli dengan urusan orang lain. Misalnya kamu punya masalah ya, terus saya bilang, gak kepo sayanya, zaman sekarang ngomong ya. Kenapa sih? Ada apa sih? Itu bukan tipe saya. Ya. Saya gak mau tahu, gak mau tahu. Makanya kalau ada orang ya yang konseling dengan saya semua bla 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 bla, terus ada yang tanya, Bu Nani tadi ngomong apa? Ngomong apa? Ya rahasia, saya bilang. Lah tadi kan konseling sama Ibu Nani, pasti kan dia cerita perkara bla bla bla. Ya itu sih urusan dia dengan saya, gak usah diceritakan ke orang lain, ya kan? Nah, saudara, mana yang perlu diceritakan dan mana yang tidak, itu sifat saya memang tidak terlalu banyak. Tanya sama anak-anak saya yang saya bawa ini, saya tidak pernah menceritakan orang ini begini ngadu domba, enggak. Itu bukan sifat saya, saudara. Dan tidak mau care sama orang lain. Tapi begitu Tuhan itu memproses hidup saya, ya, memproses, diproses sedemikian rupa. Ya. Saya tuh hanya punya kerinduan dulu ya. Tuhan, saya tuh pengen jadi guru sekolah minggu. Hanya punya tujuan pengen jadi guru sekolah minggu, saudara. Gak punya cita-cita yang tinggi. Cuman satu perkara, pesan daripada orang tua saya, kamu disekolahkan harus jadi. Terus pesannya mami saya, ini mami saya pesannya, nak, kamu perempuan harus
harus bisa cari duit kayak mami, gitu ya. Pokoknya kamu tidak boleh pacaran sebelum lulus SMA sampai kamu masuk mahasiswa, ya. Itu pesan mami. Itu pesan saya benar-benar saya pegang. Banyak teman waktu SMP, SMA, saya bilang tertutup. Mami saya pesan tidak boleh pacaran sebelum lulus SMA. Saya lulus SMA itu, saya SMA sekolah di Semarang. Lulus SMA saya sekolah di Bandung. Nah, kota besar, orang kampung ini, orang kampung ya. Orang kampung sekolah di sekolahan di sana ya. Kota yang dinamakan Paris van Java, itu yang namanya di Bandung, saudara. Waduh, teman-teman saya dan sebagainya semuanya, wis luar biasa lah. Ya. Hanya pesan, tidak boleh pacaran. Kamu harus cari kehendak Tuhan sampai kamu tahu itu jodoh kamu. Kamu baru boleh pacaran dengan jodohnya kamu. Itu saya pegang. Ya. Saudara, belajar untuk mengikuti apa yang dinasihatkan orang tua. Nah, bagaimana kita bisa dipanuti sama orang tua, anak-anak? Ya kalau hidup kita benar. Betul gak sih? Kalau pendetanya benar, masa kita gak mau jadi panutan daripada pendeta kita? Jadi panutan. Ya. Itu yang ada dalam hidup saya, belajar dan belajar. Saya masuk ke Fakultas Hukum di Parahyangan, lulus saudara, ya selesai lulus. Terus Tuhan tuh bilang, nak kamu itu harus neruskan ke notariat, ya sekolah notaris. Di sini ada notaris kan pasti ya, ada ya. Nah, akhirnya saya lulus jadi notaris. Sesudah itu baru menikah. Tuhan berikan seorang jodoh yang sangat baik, dan akhirnya saya pindah ke kota Cirebon. Sekarang saya tinggal di Cirebon sampai sekarang. Tuhan buat luar biasa banget ya. Tuhan buat saya menikmati yang namanya seluruh kenikmatan dunia yang benar loh ya, bukan yang tidak benar ya. Saudara, Tuhan berikan semuanya. Kebutuhan jasmani dan rohani Tuhan sediakan. Nah, sesudah itu saudara, Tuhan bilang harus buat suatu persekutuan doa. Tuhan anugerahkan suatu gedung yang besar. Pak Yosia tuh udah pernah ke sana. Ya. Terus ada taman saudara, taman yang luar biasa. Saya undang saudara semuanya, kalau pas datang ke Jawa Barat ya, mampirlah ke Cirebon. Di sana ada namanya Taman Tuhan ya. Tamannya luar biasa indahnya ya. Dan satu hal, banyak mujizat terjadi di sana. Tuhan buat perkara-perkara yang ajaib saudara di taman itu. Tuhan berikan minyak bermacam-macam keharumannya. Sudah ada 50 minyak yang keluar ya. Luar biasa banget. Dan terakhir ini Tuhan kasih madu yang luar biasa. Madunya manis banget. Dan yang terakhir itu madunya bau susu lagi. Ajaib, dan banyak yang datang ke sana dan mengalami kesembuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami jawaban doa ya. Jadi kalau dikatakan tadi, semua karena anugerahmu hari ini aku ada. Itu semua terbayang dalam hidup saya tadi waktu nyanyian ini. Saya katakan betul Tuhan, itu karena anugerahmu. Siapa sih saya ini ya, yang kau percayakan akan semua dan semuanya ini? Itu karena anugerah Tuhan ya. Siapa yang mau mendapatkan anugerah Tuhan? Nah,
Jadi kalau ada pujian saudara, belajarlah untuk menikmati apa yang sebenarnya Tuhan mau. Dikatakan gini ya, bukan karena kuatku namun karena rohmu. Betul. Betul, itu betul. Saya alami. Saya dari sekolah sampai selesai, pada saat pengangkatan menjadi notaris itu tidak semudah kata-kata. Ya. Saya waktu itu nggak ngerti cara nyogok, pakai uang itu nggak ngerti sayanya. Saya bilang, ini bagaimana cara aku bisa diangkat menjadi seorang pejabat pemerintah? Ya. Saya yang gantung sama Tuhan. Saya bilang, suruh maju ke departemen kehakiman, saya maju. Mengajukan permohonan, saya ajukan. Selesai sudah. Terus gimana caranya? Teman-teman saya ngomong gini, kamu punya koneksi enggak? Enggak punya. Kamu punya teman-teman yang di atas orang-orang gede enggak? Enggak punya. Ya nunggu nasib. Ngomongnya nunggu nasib. Saya pulang, saya bilang, Tuhan, aku enggak punya koneksi yang lain, tapi aku punya koneksi ke surga. Saya doa, Tuhan, bagimu tidak ada barang yang mustahil. Ya. Semua orang ngomong harus koneksi. Aku punya koneksi yang di surga. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup untuk membuat aku diangkat di kota ini. Aku percaya akan hal ini. Gantungnya sama Tuhan. Yang dikatakan di sini, semua karena rohmu. Saudara tahu, kekuatan doa itu luar biasa. Kekuatan yang daripada roh Tuhan yang menguasai langit bumi itu luar biasa. Saudara dan saya harus percaya bahwa langit bumi itu Tuhan yang punya. Semua kekuasaan itu Tuhan yang punya. Tuhan sanggup membuat ya, penguasa siapapun seperti dibelokkan seperti air yang dibelokkan kemana Tuhan mau. Itu yang saya pegang. Tiba-tiba saudara, tiba-tiba saya ditelepon dari departemen kehakiman. Zaman dulu nggak ada HP, teleponnya pakai telepon rumah nih ya. Karena saat itu saya belum kerja, saya jadi ibu rumah tangga biasa. Saya angkat nih, ini Ibu Nani. Oh betul Bu. Ibu bisa besok langsung ke Jakarta, ke departemen kehakiman. Ibu ngadep saya. Ya Bu, itu. Saya tanya, Ibu namanya siapa? Ya, saya kan nanti ngadep dia, namanya nggak tahu. Oh saya namanya ini. Ya Bu, terima kasih Bu, terima kasih. Langsung saya besok ke Jakarta saudara. Kan dikatakan jam 10 saya pagi-pagi naik kereta api dan sampai Jakarta. Ketemu dengan ibu itu. Nah, saya dimarahin saudara, bukan di tak pikir aduh galak banget, galak sekali ibunya tuh. Aduh galak, tapi sebetulnya galak-galak tuh mau nolong saya coba. Jadi dia bilang gini, apa-apaan kamu bikin permohonan kayak begini? Ini tidak pakai format. Aduh Tuhan, saya itu nggak pernah ngelamar kerjaan juga nggak pernah. Jadi namanya mengajukan permohonan untuk jadi notaris itu salah besar saudara. Saya tuh diem aja. Nih tak kembaliin ya. Saya diem. Jadi bagaimana? Saya bilang jadi. Terus tapi dia gini. Nih ya. Ini tinggal kamu tanda tangan. Dibuatkan saudara. Saya dibuatkan permohonan atas nama saya. Saya tinggal tanda tangan. Saya sampai melongo. Terima kasih ya Bu. Kamu itu ya sarjana hukum. Sudah S2 jadi notaris. Bikin permohonan kok kayak begini. Ya nggak tahu sih, saya nggak pernah. Jadi ya nggak ngerti lah sayanya. Jadi dibikinkan sampai 5 lembar permohonannya ini. Saya tuh sebenarnya pengen baca dulu ya, orang tanda tangan kok enggak dibaca, tapi takut sayanya. Ya sudah tanda tangan, kamu percaya sama saya enggak? Percaya Bu, tanda tangan. Jadi saya mau enggak tanda tangan, saya takut.
tanda tangan saya nggak ngerti isinya apa ya. Terus tanda tangan saya, jangan takut, ini sudah tak kopi, ini kopinya buat kamu bawa pulang, kamu boleh baca di rumah. Sebab ini harus jam 11 harus masuk ke Pak Mohtar Kusuma Atmaja. Waktu itu dia sebagai Menteri Kehakiman, sedang ditunggu sayanya. Udah kamu di sini. Tuhan terima kasih, dia yang bawa sendiri saudara. Saya tidak ketemu Pak Mohtar, nggak ketemu ya. Dan dia balik-balik, udah selesai, kamu boleh pulang, tunggu panggilan, tunggu SK kamu keluar. Terima kasih Bu, terima kasih Bu. Saya berterima kasih, terima kasih. Saya katakan terima kasih Bu, terima kasih. Saya pulang ya. Saya ngomong sama suami saya, ajaib lu Tuhan tuh, ajaib, ajaib, ajaib. Gimana maksudnya ajaib? Lah aku dimarahi, orang dimarahi kok ajaib? Iya dimarahi tapi ditolong. Saya bilang gitu. Saya cerita sampai suami saya bilang, kok bisa sih? Kamu kenal gak sama orang? Gak kenal. Kenal gak sama ibu itu? Gak kenal. Sama sekali gak kenal. Mungkin jangan dipegang-pegang ya, kalau sudah oke, udah jangan diputar-putar lagi supaya jangan terganggu. Oh, ya. Ya. Jadi saudara tahu sampai dengan detik ini apakah dia sudah meninggal? Ya, apakah dia sudah meninggal ataukah dia sudah pensiun ataukah dia sedang tinggal di mana? Saya tidak tahu. Sejak saat itu saya tidak pernah ketemu lagi dengan dia. Seminggu kemudian SK turun, pengangkatan sebagai seorang notaris. Tanpa bayar sesen pun saudara. Jadi percayalah bahwa Tuhan itu sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Saudara sebagai pelayan, saudara sebagai hamba Tuhan, tidak usah takut dan khawatir. Tuhan akan sediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saudara dan saya. Dan dikatakan lagi, oleh karena itu dikatakan kubawa hatiku untuk menyembahku sebagai penyembahanku. Sebab apa? Ya. Sebab kita tahu bahwa semua karena anugerah Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Kok bisa untuk mengikut Yesus? Itulah kesukaan hatiku, karena hanya Yesus yang bisa membawa kita naik ke tempat yang lebih tinggi. Dan dikatakan, ku lepas semua hakku. Artinya apa sih? Kemampuan kita serahkan sama Tuhan ya. Seluruh kemampuan kita serahkan sama Tuhan, supaya Tuhan bisa memakai kita maksimal ya. Kalau kita merasa masih kuat, masih bisa, Tuhan gak mau turun tangan ya. Lalu dikatakan, ku lepas semua untuk bisa mengenal kehendaknya di hidupmu, untuk bisa mengikut Yesus dan sejalan dengan Tuhan, sejalan sederap dengan Tuhan. Lepaskan semua hak kita, melepaskan semuanya, melepaskan semua haknya. Saudara, saya bisa berdiri di sini saat ini dengan kuat dan sehat, itu juga karena anugerah Tuhan. Saya itu baru pulang kemarin hari Minggu. Hari Minggu itu saya baru pulang dari Vietnam ya. Minggu itu begitu sampai di Jakarta, saya harus langsung ke Bandung karena Seninnya
ada pelayanan di Bandung, pelayanan Bahtera ya. Jadi saya begitu mendarat sekitar jam 2 siang langsung ke Bandung ya. Di Bandung Senin pelayanan, selesai pelayanan itu jam 9 malam hari Senin. Saya langsung pulang ke Sion, ke Cirebon ya. Dari Bandung sampai di Cirebon kurang lebih jam 11 malam ya. Mandi-mandi selesai saya baru tidur jam 1. Itu Senin malam. Selasa pagi saya sudah pelayanan lagi jam 7 pagi ya. Sampai sesudah itu ada doa. Selesai doa jam 1 siang kurang lebih pulang ke rumah ya. Istirahat sebentar, jam 5 sudah ada kebaktian. Kebaktian jam 5 selesai jam 10 malam. Nah, saya belum tata-tata besok mau ke sini ya. Hari Rabunya mau ke sini, belum tata pakaian, belum apa-apa. Pakaian yang dibawa dari Vietnam itu masih berantakan, saudara. Saya bilang, Tuhan, saya mesti tata-tata, besok saya harus berangkat. Tata-tata pakaian, saudara. Saya baru tidur jam 2 pagi ya, jam 2 pagi saya baru tidur ya. Pagi-pagi saya sudah harus ada kebaktian jam 7 pagi. Selesai ada konseling lagi. Terus saya masuk ke ruang taman doa sebentar. Pulang-pulang sudah jam 11 kurang seperempat. Wow, saya bilang buru-buru ya, ke stasiun ya. Sore saya sudah ada di sini. Kekuatan dari mana? Karena Roh-Mu ya, karena Roh-Mu. Saya bukan orang super ya. Tapi kalau saudara mau, di mana letak rahasianya? Ayo belajar melepaskan semuanya untuk mengenal di hidupku. Aku melepaskan semua hakku. Belajar lepaskan semuanya, mengikut Yesus, mengenal lebih dalam lagi. Sebab apa? Kedatangan Tuhan sudah amat dekat ya. Saudara, Tuhan pimpin saya dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, sampai sekarang saya usianya 80 tahun, saudara ya. Kalau saya bisa itu karena melepaskan semua hak ya. Melepaskan semua hak, mengikut Yesus, itulah kesukaanku. Hari ini saya katakan, saya mau share ya. Ikut Yesus, lepaskan semua hak. Dan hari ini temanya adalah extra mile. Nah, ini kita baru mulai ya. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan dulu ya. Ya, extra mile ya. Hari ini kita temanya adalah extra mile. Extra mile itu apa sih, Bu? Apa itu extra mile ya? Artinya kerja double ya. Kalau ngerti ya, extra mile itu kerja double lah ya. Istilahnya yang bisa diingat, yang bisa gampang dicerna itu namanya extra mile, itu kerja double. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa sih kita harus kerjanya double? Ayo, ada yang bisa jawab kenapa kita mesti kerja double? Nah, saudara, tadi pagi kita makan bersama-sama dengan anak-anak saya, dan ada satu ibu yang nemenin kita. Ibunya mana nih tadi? Nah, itu yang di belakang itu ya. Ngobrol-ngobrol ya. Terus salah satu anak saya ngomong begini, Bu, saya itu dari kecil mula
Sekolah juga nggak nyampe katanya gitu. Karena apa? Saya extra mile. Ya saya istilahkan extra mile. Kenapa? Dia bilang pagi saya sekolah, pulang jam 2 saya kerja, selesai kerja saya malam kerja lagi. Buat apa? Buat menutup kebutuhan hidup. Ini extra mile namanya. Seharusnya tidur masih kerja. Extra mile namanya. Ya. Untuk apa? Menutupi kebutuhan hidup. Nah, kalau sekarang ini maksudnya apa, Bu? Kenapa kita harus extra mile? Extra mile dalam segala bidang. Tapi hari ini saya bicara bagaimana kita extra mile dalam mengikut Tuhan. Ya. Nanti kita bisa terjemahkan lagi dengan segala-galanya bagaimana yang namanya extra mile itu dalam bisnis ya, dalam kita lakukan segala sesuatu. Karena nanti sebentar ini saya buka pertanyaan-pertanyaan. Saudara boleh bertanya jasmani rohani. Ngerti nggak rasanya ya? Saya adalah pensiunan notaris. 35 tahun saya jadi notaris. Jadi kalau di sini ada yang tanya tentang tanah, tentang sengketa, tentang sertifikat, tentang jual beli, tentang apa, nanya di sini enggak pakai bayar ya. Ini dibuka umum gratisan ya. Nah, kalau ada yang punya masalah tentang tanah gereja, bagaimana ini kalau gerejanya ini saya punya tanah masih atas nama ini dan sebagainya, boleh tanya semuanya. Saya akan jawab ya, itu jasmani. Saya akan buka ini. Kalau saudara punya persoalan hukum misalnya ya, sedang kena sengketa apa, boleh tanya di sini ya. Saya notaris cukup berpengalaman 35 tahun jadi notaris ya, boleh tanya. Dan yang kedua, boleh tanya perkara rohani ya, pelayanan ya, persoalan yang kalian hadapi saat ini di dalam menghadapi jemaat, menghadapi macam-macam. Sebab begini saudara, itu yang kecil juga pengen dilayani, yang gede juga pengen dilayani. Jadi kompleks kalau jadi pendeta itu, karena saya juga ngalami jadi pendeta ya, punya jemaat banyak juga sayanya ya. Jadi sebetulnya bolehlah mungkin saya bisa memberikan satu solusi untuk saudara-saudara ya. Sesudah itu sekitar jam 11-an ya, setelah selesai khotbah mungkin ada istirahat sebentar, terus kita masuk pertanyaan ya. Mungkin ada yang mau ditulis pertanyaannya ataupun mungkin bisa langsung. Kalau malu boleh ditulis, tidak usah pakai nama, enggak apa-apa ya. Saya tidak butuh ketemu dengan saudara terus kamu tadi yang tanya ya, bayar gitu ya. Ya enggak ada yang seperti itu ya. Boleh tanpa nama boleh ya, kalau malu. Boleh bertanya dan semampu saya akan menjawab ya. Nah, sekarang kembali kepada extra mile. Kenapa kita ini secara rohani ya, kita harus saat-saat ini itu harus bekerja melayani Tuhan extra mile, melayani Tuhan dengan extra mile. Kenapa? Begini saudara, ada 3 hamba Tuhan ya. Ada 3 hamba Tuhan, yang satu dari Katolik, yang satu dari Protestan, yang satu dari Karismatik. Jadi mereka ini tidak kenal satu sama lain ya. Namanya yang dari Katolik itu Nicky Gamble ya. Yang dari Katolik namanya Nicky Gamble. Ini seorang Katolik, seorang hamba Tuhan yang luar biasa walaupun dia dari gereja Katolik. Yang satu adalah Rick Warren, itu dari Protestan. Protestan tahu ya, HKBP, GKI itu termasuk Protestan ya. Yang satu adalah Dr. Billy Wilson ya. Billy Wilson saudara pasti agak ngerti lah, ini dari Karismatik. Nah,
tiga hamba Tuhan ini ya, pada tahun 2023 sama-sama tahun 2023 dapat pesan Tuhan yang persis sama. Apa sih pesan Tuhannya? Pesan Tuhannya adalah begini. Kita akan menghadapi kegelapan. Masa-masa yang di depan ini kita akan menghadapi kegelapan. Tetapi Tuhan memberikan waktu buat saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Diberi waktu selama 10 tahun ini. Dari tahun 2023 tambah 10 jadi berapa? 2033. Tuhan memberi waktu selama 10 tahun ini untuk bekerja extra mile, untuk menggenapkan akan apa yang Bapak mau. Pergi, jadikan semua bangsa milikku, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajar mereka. Ya. Kenapa? Kenapa? Sesudah waktu itu akan terjadi kesukaran yang amat sangat berat. Dan banyak orang Kristen yang gugur karena penganiayaan terjadi. Kesukaran terjadi, baik jasmani maupun rohani. Perekonomian mulai turun ya. Akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Yang luar biasa apa? Yang luar biasa menakutkan ya. Luar biasa menakutkan. Saudara, kenapa hari ini Tuhan bawa saya yang sudah tua ini datang ke tempat ini untuk memberitahukan betapa kita harus benar-benar punya kerja yang extra mile. Ya. Kita nggak bisa main-main. Ya. Saya mau tanya, orang kalau mati berliannya dibawa nggak? Orang kalau mati kerjaannya dibawa nggak? Ya. Kenapa sih? Kerja buat Tuhannya nggak mau, tapi kalau kerjanya mati-matian extra mile. Sedangkan semua itu nggak akan dibawa loh. Sungguh tidak akan kita bawa. Banyak pengusaha-pengusaha, pabrikan-pabrikan akhirnya tahu semuanya sia-sia. Lalu kalau saudara tanya, jadi nggak boleh kerja? Bukan nggak boleh kerja. Kalau nggak bekerja kitanya masih pengen makan enak. Di sini katanya sate kambingnya enak. Ya. Sotonya enak katanya. Ya bagaimana makan? Makannya bayarnya pakai daun. Pakai apa makan kalau makan? Hah? Bayarnya pakai apa? Pakai duit. Kerja tetap. Tapi kita harus tahu. Kita harus hidup saat ini. 60% buat Tuhan, 40% buat kerja secara jasmani. Wajib itu. Gak usah takut. Tuhan sanggup untuk menolong dan mencukupkan kita dalam segala perkara. Ya. Kerja tetap. Waktu kerja. Waktu kebaktian pusatkan dirimu kepada Tuhan. Apa Tuhan yang engkau mau atas hidupku? Kita harus tahu. Ya. Bagian saya apa? Ya. Saudara tahu deposito? Semua pengen kan kalau punya uang itu dimasukin deposito. Tujuannya untuk apa? Untuk masa depan bukan? Untuk anak-anak, untuk istri kalau ditinggal, untuk suami untuk ditinggal, untuk sekolah anak-anak. Deposito itu tujuannya untuk apa? Untuk masa depan kita hidup enak. Kalian kalau tidak mau extra mile, tidak punya deposito di surga. Sungguh, deposito di dunia tidak bisa dibawa, ya kan?
Apakah orang kalau sudah mati terus gini, aduh depositomu Meliatan, ini tak taruh di gini ya, surat depositomu tak bawakan kamu, malah dicolong. Betul nggak? Nggak bisa. Dan begitu kita mati, game tamat, ceritanya tamat ya, nggak ada gunanya, nggak ada gunanya, tamat, sudah selesai, nggak ada terusannya ya. Hari ini saya tantang buat saudara ya. Extra mile ya. Jangan terlalu, saya tidak anti sama orang kerja ya. Saya waktu jadi notaris kerja mati-matian sungguh, tapi saya mempunyai prinsip. Setiap waktu itu persekutuannya hari Rabu, saya bilang